Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa ala zalimin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin. وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه هداة المهتدين وعلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة أجمعين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini untuk melanjutkan ta'lim kita. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan pemahaman yang lurus tentang agama kita, dan mudah-mudahan ditetapkan langkah kita semua di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam ta'lim kita yang lalu sudah sampai di fasal tentang disunahkan mengangkat kedua tangan di dalam sholat. Ya. Baik. Dan disebutkan oleh musannif dalam fasal tersebut bahwa disunahkan mengangkat kedua tangan di dalam sholat pada 4 tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Ya. Yang kedua ketika ruku'. Yang ketiga ketika i'tidal, dan yang keempat ketika berdiri dari tasyahud awal. Ya. Hanya di 4 tempat itu kita disunahkan untuk mengangkat tangan kita dengan cara yang telah kita jelaskan dalam ta'lim kita yang lalu. Bagaimana disebutkan dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari seperti fasal kita ini, yusannu raf'ul yadain fi 4 mawadhi', dianjurkan atau disunahkan mengangkat tangan di 4 tempat. Ketika takbiratul ihram, inda takbiratul ihram, wa inda ruku', ketika ruku', inda i'tidal, ketika i'tidal, indal qiyam min tasyahud awal, dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Baik, fasal kita berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain wa radhiyallahu ankum. Faslun syurutis sujud sab'atun. Syarat sujud ada 7. Bahwa yang menjadi syarat agar sahnya sujud orang yang sholat ada 7 perkara. Jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak dilakukan, maka tidak sah sujudnya. Yang pertama, ayyasjuda ala sab'ati a'dha', bersujud di atas 7 anggota tubuh. Sujud di atas 7 anggota tubuh. Bagaimana diriwayatkan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, Nabi bilang, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Alal jabhah, di atas kening,
Ya. Wa kafain, dua telapak tangan. Wa rukbatain, kedua lutut. Wa asabi' rijlain, dan kedua tapak kaki. Jadi itu 7. 2 tapak kaki tambah 2 lutut tambah 2 tangan 6 tambah jidat dahi jadi itu 7. Ya. Maka syarat yang pertama bagi syaratnya sujud adalah hendaknya orang yang sholat sujud di seluruh anggota tubuh yang 7 tersebut dengan meletakkan di atas tempat sujudnya sebagian dari dahinya, sebagian, ya, nggak harus nempel semua, sekalipun sedikit. Bagian yang mana aja boleh, ya, kanan boleh, kiri boleh, ya, di atas boleh, bawah boleh, sebagian saja, sedikit saja, ya. Dan sedikit atau sebagian dari kedua lututnya, juga sedikit atau sebagian dari telapak tangannya, dan sebagian dari telapak kaki. Itu 7, ya. Sekalipun hanya 1 jari dari kaki dan tangan. Nah, misalnya jempolnya doang, kakinya yang nempel, yang lainnya terangkat, nggak masalah. Ya. Dan disunahkan untuk tertib dalam meletakkan anggota-anggota tubuh atau anggota-anggota sujud tersebut. Bagaimana tertibnya? Dengan meletakkan pertama kali lututnya. Pertama kali lutut. Kemudian kedua tangan. Kemudian baru dahi. Ya. Gitu. Ada sebagian orang yang nggak bisa meletakkan lututnya dulu karena sudah encok. Karena sudah encok. Tahu encok? Tahu nggak nih encok? Nggak tahu kan? Hah? Tahu? Nah, karena pinggangnya sakit. Nah, ya, jadi dia tangan dulu. Nggak masalah sah sujudnya, cuma menyalahi tertib. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, antakuna jabhatuhu maksyufah. Dahinya terbuka. Yang dia sujud dengannya, dahinya itu dalam keadaan terbuka. Yang dinamakan dahi yaitu ma baina sudghain. Ini namanya suduk. Samping ini, ya, kanan kiri, ya. Yang di tengah-tengah ini namanya dahi atau jidat. Yang ini samping, ini namanya sudghain. Shad dal ghain. Ya. Yang jadi anggota sujud adalah dahi. Dan panjangnya, itu lebarnya ya, panjangnya antara tempat tumbuhnya rambut dan antara alis. Dan antara alis. Ya, kalau di bawahnya alis, bukan lagi dahi. Ya, dahi itu di atasnya alis, di bawah tempat tumbuhnya rambut. Itu namanya dahi, panjangnya.
Lebarnya dari sudghain, ya, dari suduk ke sudghain, 2. Ya, itu namanya dan kedua atau dahi tersebut harus dalam keadaan terbuka. Artinya sebagian kulitnya harus nempel dengan tempat sujud. Ya. Bagian kulitnya harus nempel dengan tempat sujud. Adapun anggota sujud yang lain maka disunnahkan untuk terbuka. Disunnahkan. Ya, tangan misalkan kalau ketutup nggak apa-apa. Ya. Kalau pas sujud tangannya tertutup sama sorban misalkan nggak apa-apa. Ya. Yang penting dahinya terbuka. Begitu juga kalau lutut kan pasti dia tertutup. Ya. Nah, kalau dia terbuka maka terlihat auratnya. Ya. Terlihat auratnya. Dan kedua kaki juga disunahkan dalam keadaan terbuka. Kedua kaki juga disunahkan dalam keadaan terbuka. Yang ketiga dari syaratnya sujud adalah bertumpu atau menahan dengan kepalanya. At-tahammul bi ra'sih. Menahan dengan kepalanya. Artinya yang dijadikan tumpuan itu kepala, bukan tangan. Beratnya ada di kepala. Ya. Seandainya kalau ada di dahinya itu atau di kepalanya itu kapas, maka akan tertekan. Maka akan tertekan. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, dari syaratnya sujud adalah adamul huwi li ghairih. Tidak menunduk untuk selain sujud. Artinya ketika dia turun itu, turunnya hanya bertujuan untuk melakukan sujud. Ya, tidak menginginkan dengan turunnya itu hal yang lain. Ya, seperti misalkan mengambil sesuatu atau membuang sesuatu, ya, maka jika dilakukan atau jika turun untuk sujudnya itu dilakukan karena sesuatu yang lain, tidak sah sujudnya. Ya, maka dia harus mengulang. Yang kelima, dari syaratnya sujud adalah alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatih. Tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Ya. Tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Artinya sesuatu yang dia sujud di atasnya itu bergerak dengan gerakannya dia. Itu nggak boleh. Seperti apa? Seperti sorban. Ya. Kalau orang pakai sorban, ketika dia sujud, ada sorbannya jatuh, dia sujud di atasnya, ya nggak sah sujudnya.
sujudnya enggak sah. Ya. Atau dia pakai toilasan. Apa itu toilasan? Ya. Toilasan itu yang biasa dipakai oleh khotib kalau lagi naik ke atas mimbar. Gitu ya. Ini namanya toilasan. Dia pakai atau pakai kayak orang Arab yang biasa dipakai oleh orang Arab Saudi namanya gutroh. Ya, orang Arab Saudi kan pakai igal. Itu namanya gutroh. Apapun yang bergerak dengan gerakannya dia, maka tidak sah sujud di atasnya. Ya, tidak sah sujud di atasnya. Yang keberapa itu? Baik itu yang dia bawa, ya, ataupun yang menempel di kepalanya. Yang dia bawa seperti sorban, ya, yang nempel di kepalanya seperti toilasan atau gutro tadi. Ya, jika dia sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya, maka batal sholatnya jika disengaja dan dia tahu hukumnya. In alima wa ta'ammada. Kalau dia tahu hukumnya nggak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak di atas gerakannya dan dia sengaja lakukan itu, maka batal sholat. Ya, kalau tidak sengaja atau dia nggak tahu, maka cukup mengulang sujudnya saja. Seandainya dia sujud dalam keadaan sholat yang dilakukan sambil duduk, ya, kemudian dia sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Tapi kalau dia sholatnya berdiri, tidak bergerak dengan gerakannya, ya, benda tersebut tetap nggak gerak kalau dia sholatnya berdiri. Tapi karena dia sholatnya duduk, benda itu ikut bergerak dengan gerakannya. Ya. Maka sebagian ulama, Syekh Ibnu Hajar mengatakan tidak berbahaya, tidak membatalkan. Ya. Al-Imam Romli Atamad Romli ad-darar, berbahaya kata Romli. Keluar dari sesuatu yang bergerak dengan gerakannya adalah kasur. Ya. Kasur. Baik kasur, apa namanya itu? Busa, ataupun kasur spring bed yang ada pernya. Ya. Maka kalau sujud di atas itu tidak masalah. Ya, tidak masalah sebagaimana dikatakan di dalam syarah kita. Begitupun tidak bermasalah sujud di atas apa yang ada di dalam tangannya, apa yang ada di tangannya. Ya, seperti dibilang dalam syarah kita, tidak masalah. Yang keenam, mengangkat bagian bawahnya di atas kepalanya, di atas bagian atasnya. Artinya bagian bawah itu bokong. Bokongnya harus lebih tinggi dari kepala. Ya, itu maksudnya.
Bokongnya, pantatnya harus lebih tinggi dari kepalanya. Irtifa ajizatil musalli wa mahaulaha ala rasihi wa mankibaihi irtifa'an yakinan. Terangkatnya bokong orang yang sholat dan apa yang ada di sekitar bokongnya, ya, di atas kepalanya dan pundaknya dengan irtifa'an yakinan, dengan terangkat yang yakin. Artinya bagian bawah, pinggang, bokong harus lebih tinggi dari kepala ketika dia sujud. Ya. Kalau dia tengkurap, itu namanya bukan sujud. Namanya tengkurap. Ya, yang ketujuh tumakninah. Yang ketujuh tumakninah. Apa itu tumakninah? Sukunun ba'da harakah. Diam setelah gerakan. Itu namanya tumakninah. Diam setelah gerakan. Ya. Dan kita sudah tahu paling sedikitnya tumakninah ukurannya adalah subhanallah, paling sedikitnya. Ya. Seandainya dia ragu apakah sudah tumakninah setelah gerakannya tadi ataukah belum, maka dia harus kembali ke sujudnya agar secara yakin mendapatkan tumakninah. Ya, secara yakin mendapatkan tumakninah. Kemudian ditutup syarat sujud itu dengan menyebutkan 7 anggota sujud. Yang tadi sudah kita sebutkan ya. Dahi atau jidat, butun asabi'il kafain, telapak tangan, ya. Warukbatan, 2 lutut, butun asabi'ir rijlain, telapak kaki. Ya. Itu dinamakan anggota sujud. Baik. Sebelum kita pindah fasal yang berikutnya, kita lanjutkan dengan fasal yang berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Hidung tidak termasuk dalam dahi, kecuali hidungnya di sini. Kalau rambut tidak termasuk dahi. Kalau ada rambut, kalau dahinya semua ketutup sama rambut, tidak sah sujudnya. Semuanya rambut di sini, nggak sah sujudnya. Ya. Tapi kalau ada yang terbuka sedikit aja, sini ketutup, ini sedikit deh, 1 jari kebuka, sah sujudnya. Ya. Semuanya ketutup, kecuali 1 jari sini, di atas apa namanya ini? Di atas hajib, di atas apa tadi kita bilang nih? Hah? Alis. Di atas alis ada 1 jari yang kebuka, nempel di tempat sujud, sah. Ya. Tapi kalau semuanya ketutup, maka tidak. Lagi yang lain. Dan disunahkan juga ya. Disunahkan untuk nempelin hidung. Sunnah nempelin hidung. Ya, cuma sunnah. Dianjurkan, disunahkan untuk nempelin hidung. Kalau hidungnya nggak nempel karena hidungnya pesek, ya nggak masalah. Sah sujudnya. Sujudnya tetap sah. Ya. Dan Nabi SAW ketika sujud nempel hidungnya. Maka disunahkan untuk nempelin hidung juga ketika sujud. Ya. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Yang dimaksud sujud apakah harus kembali berdiri dulu ya? Enggak. Ya, cukup. Enggak harus dari berdiri, cukup dia udah duduk, ngangkat gitu kayak duduk antara 2 sujud, dia sujud lagi. Ya. Enggak harus berdiri kalau sujud yang pertama nih. Kalau sujud yang kedua kan memang
habis duduk, ya. Kalau sujud yang pertama mau diulang misalkan, karena dia nggak yakin tumaninah, nggak harus dia berdiri dulu terus turun lagi, enggak. Ya, duduk aja cukup, kemudian sujud lagi. Ada lagi yang lain? Sah sujudnya, tapi makruh. Sujudnya sah, tapi makruh. Ya, kalau ininya nempel kan? Ya. Laki-laki disunahkan untuk merenggangkan sikunya dengan jam bagian badannya direnggangkan, ya, direnggangkan antara. Kalau perempuan seperti yang kita tahu sunnah digabungkan. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Baik. Kita baca fasal berikutnya. Faslun tasdidat at-tasyahud 21. Tasdid